Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Nama gua Muhammad Putra Setia. Di belakang gua ada mobil yang akan gua review hari ini. Ini adalah Mazda Astina tahun 1991. Kalau kalian udah ngeliat video gue sebelumnya yang gue ngambil mobil ini langsung di Bali, pulang pergi, itu kurang lebih udah hampir 2 bulan yang lalu lah. Dan ini dia mobilnya kemarin udah datang. Ini videonya. Dan ini sekarang posisi mobilnya sudah ada di tangan gua dan udah melakukan beberapa perubahan kalau kalian perhatiin ya. Salah satunya di bumper udah jelas. Tapi sebelumnya gua mau kasih lihat dulu video satisfying-nya dulu. Let's go. Ngebahasin stiker emang rasanya puas banget sih, walaupun ini sebenarnya mobil tua ya. Tapi gue request kemarin pas stiker ditempel, mas, ntar biar saya ngeletekin ya, biar berasa mobil baru gitu. Sesuai janji gue, mobil ini akan gue review lengkap dan beberapa perubahannya juga dari yang kemarin gue beli sampai akhirnya sekarang sudah menjadi seperti ini. Langsung aja ya, kita mulai review dari bagian depannya. Yang pasti kelihatan banget, ini yang bikin unik dari mobil ini, lampunya ya. Karena ini mungkin salah satunya mobil di Indonesia yang diproduksi di Indonesia yang punya lampu kayak gini. Kalau kayak i86, terusnya Prelude itu kan semua masih CBU ya, nggak diproduksi di sini. Tapi kalau Astina ini diproduksi di Indonesia, cuma emang populasi nggak banyak. Jadi sekarang lumayan agak susah buat nyarinya, terutama yang kondisinya udah oke. Kebanyakan yang dijual mungkin masih banyak bahan ya, masih butuh proses panjang buat jadi kayak gini. Nah, lucu ya. Ini salah satu yang kenapa pengen gue beli mobil ini, soalnya ini mobil tua dan unik ada beginian gitu, dan harganya nggak kayak i86 yang harganya udah selangit deh. Ini dia lampunya, dia masih halogen dan kaca. Terus di bawahnya ini sennya sama ada lampu senjanya. Bahannya plastik. Lanjut ke bagian ininya, dia nggak ada grillnya ya. Unik ya. Dan ini itu emblemnya, sebenarnya ini emblem tambahan. Aslinya dia emblem Mazda di sini, bacaan Mazda. Cuma pas beli kemarin udah nggak ada dan udah ada ini. Ini itu maksudnya adalah lambang Mazda Astina tapi versi Jepangnya, versi JDM-nya. Jadi insya Allah bakal gue modif ala-ala JDM nih mobil. Ini bumpernya juga tadinya nggak gini. Tadinya video kayak gini nih bumpernya. Terus gue minta, gue mau original aja lah. Akhirnya dicat, dijadiin deh warnanya sama kayak bodinya. Dia belum ada body kitnya. Rata-rata sekarang Astina itu kalau kalian lihat di marketplace pasti banyak yang udah pakai body kit. Jadi gue sekarang nggak mau pakai body kit dulu. Kalau udah bosan baru ntar gue tambahin. Salah satu yang bikin gue suka sama mobil ini, lihat ya, dari samping tuh lucu ya. Ininya runcing, panjang gitu. Tapi belakangnya di sini jadi ngebulet gitu. Lihat. Ini pilar ininya tuh gede banget. Ada yang nggak suka sama model kayak gini, tapi ada juga yang suka. Menurut gue sih bukan suka tapi unik ya dilihatnya. Bentuknya tuh bentuk mobilnya tuh agak jarang dibanding sama mobil-mobil yang sekarang ada di pasaran. Terus ini ada list. Tapi ini side skirtnya udah nggak original, ditambahin karena sebelumnya ada side skirt. Gue pikir kayak sayang deh kalau dilepas. Jadi biarin aja side skirtnya. Soalnya lucu, jadi agak tambah tebel gitu mobilnya. Nih di sini ada sennya, nongol gitu. Spionnya. Ini spionnya udah elektrik coy. Ini juga salah satu yang gue rubah. Sebelum dikirim ke Jakarta, tadinya warnanya putih, gue minta dicat warna hitam. Karena emang originalnya dia sininya warna hitam gitu. Dan ininya, pilarnya ada covernya. Kayak plastik gitu sih. Ini juga kemarin gue ganti yang agak bagusan supaya dia rata lurus. Alright, sekarang lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang gue suka banget soalnya mobil-mobil zaman sekarang tuh udah mulai desainnya tuh malah mulai ke retro-retroan ya, kayak mobil-mobil yang lampu remnya full dari ujung sampai ujung gitu loh. Nah ini tuh udah kayak gitu loh, pada masanya emang kayak gini lah. Jadi di sini ada lampu mundur, lampu sen, lampu rem sama lampunya di sini lah ya. Nah di sini full reflektor, keren ya.
Dan ini bacanya 323, Mazda 323. Ada juga yang bacanya Astina. Tapi kayak gue bakal ganti deh, ntar jadi Astina kalau bisa. Gue belum tahu ini bisa apa enggak. Ini lampu remnya juga nih. Nah aslinya spoilernya itu cuma ini aja di belakang. Dan ini emang aslinya agak bentuknya agak dut ke belakang gitu. Tapi ini tambahan yang udah ada dari sananya. Lucu aja, jadi nggak gue lepas. Tetap gue pakai. Di belakang udah full defogger. Di sini ada buat muncurin air. Kalau kalian mau mandi juga bisa lewat sini. Ada wipernya di situ. Nah, bempernya juga ini gue beli lagi. Gue minta yang original bempernya, soalnya sebelumnya itu udah rubahan juga. Karena yang sebelumnya tuh nggak ada list warna hitam, gue pengen tetap ada list warna hitamnya ini. Soalnya ini kayak yang bikin uniknya tuh mobil zaman dulu tuh gitu loh, list warna hitamnya ini sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau ada tuh jadi lucu aja gitu kelihatannya. Mesinnya, jadi mesin Astina itu kodenya BP05 DOHC 16 valve. CC-nya 1800 dan kerennya ini udah injeksi. Tenaganya ada yang bilang 125 horsepower, ada yang bilang 135 horsepower, ya kurang lebih sekitar situlah. Menurut gue tapi tenaganya ini oke banget. Alright, sekarang saatnya ke bagian interior. Interiornya ini ya kalau masuk kelihatan ya standar mobil tahun 90-an. Kita mulai dari pintunya dulu. Ini pintunya, ini originalnya, tapi emang kondisinya nggak terlalu bagus. Jadi di sini itu aslinya kayak gini, pabrik gini. Atasnya masih soft touch sampai bagian bawah. Nah di bawahnya itu udah plastik. Handle buat bukanya standar. Alhamdulillahnya ini udah power window depan sama belakang. Bisa di lock juga power window-nya. Terus ini setirnya udah power steering, enteng. Yang gua suka dari interiornya itu adalah joknya. Ini joknya agak unik, dia semi bucket gitu. Karena kita berasa dipeluk sedikit sih, nggak nyampe yang bener-bener jok bucket yang gitu. Dan ini juga bahan originalnya fabric. Sekarang itu lumayan susah nyari Astina yang interiornya yang masih original kayak gini. Dan yang paling gue suka ini speedometernya coy. Speedometernya udah digital. Ini keren banget. Terus ini udah dimodifikasi, jadi kalau misalnya lampu dinyalain dia berubah jadi warna biru LED gitu. Setirnya udah tilt steering, bisa dirubah pengaturannya. Nah, tombol untuk pop up lampunya itu ada di sini. Jadi kalau ini dipencet, dia akan dia akan naik pop up-nya. Cuma dia nggak langsung nyala, tetap harus dinyalain pakai ini. Kalau dipencet lagi, nah dia akan tutup. Nah, ini dia tambahan, ini modifikasi juga. Ini adalah modul untuk lampu pop up-nya supaya bisa matanya gerak sebelah, matanya kelap-kelip, itu pakai ini. Jadi ini gue modifikasi, kalian mau cek, kalian cek aja ke Mas Egar di Bali. Jadi caranya gini. Yang pertama ini adalah tombol on-nya. Kalau misalnya dinaikin, berarti kelistrikannya semua pop up udah di sini. Di sini udah nggak berlaku lagi nih. Yang kiri ini gunanya buat naikin lampu dua-duanya. Stuck. Ini lampunya dua-duanya naik. Kalau dimatiin ya turun. Terus kalau yang kiri ini buat naik sebelah doang. Nah, tapi ini cuma kayak tek-tek gitu doang. Yang kanan ini naik yang sebelah kanan. Gitu. Nah yang tengah dia biar kayak kerlap-kerlip random kiri kanan gitu. Lucu banget ya. Oke, ini kisi tengahnya standar. Standar dia ada AC. Ini tombol AC-nya di sini udah nggak ada bacaannya. Ini udah gua ganti kemarin tuh kayak gini. Kemarin itu begini coy, bentuknya udah sedih banget kan. Akhirnya gue minta tolong Mas Egar yang ngebangun buat ngeganti. Ini lumayan lah kondisinya, lumayan banget dibandingin tadi. Terus di bawahnya ada head unitnya. Ini masih single din, nanti kayaknya bakal gue ganti yang lebih kerenan gitu ya. Di bawahnya tempat buat naruh duit. Di bawahnya ada korek buat nyalain rokok nih. Terusnya ini pengaturan kaca spionnya dari sini. Ini buat spion kiri, ini buat spion kanan, standar lah. Di paling bawahnya ada asbak, biasa sih buat naruh duit juga ujung-ujungnya sih. Nah ini dia persnelingnya. Dia bentuknya menurut gue pas ya. Gue tuh kangen banget sama manual dah.
Hari-hari sekarang mobil rata-rata matic kan. Jadi pas tahu ini manual, ya pasti manual sih, rata-rata dijualnya manual di Indonesia. Ya happy aja gitu. Ini rem tangannya, seat belt, asbak mulu nih mobil. Dashboardnya juga rendah, jadi mendukung kesportian kita dalam mengemudi gitu ya. Pilar A-nya juga kecil nih, dia nggak terlalu ngalangin. Oke, next nih bagian yang kita custom adalah bagian sunroof. Ini sih yang kemarin gue penasaran banget sama hasilnya. Jadi ini kemarin dipotong, dibikin sunroof baru. Ini tombolnya semua di sini. Kalau ditutup kondisinya kayak gini nih. Tutup. Ini dibuka. Up. Ini kalau dibuka ke belakang, fullnya segini. Nah, terus kalau ke depan dia nggak otomatis ya, harus dipencet terus. Nah, tapi kalau kita terusin sampai mentok, dia otomatis langsung ngebuka. Yang ininya nih kebuka. Nggak dimentokin tuh, nggak langsung otomatis nutup. Kalau nutup kita harus kepasin lagi nih kira-kira. Nah inilah udah nutup nih kurang lebih. Ini sunroofnya menurut gue pengerjaannya rapi banget sih. Lihat deh. Jujur salah satu yang bikin mobil keren itu sunroof ya, pasti zaman sekarang ya. Yang bikin ragu sama sunroof itu pasti banyak yang mikir, ntar bocor, ntar nggak rapih. Yang pasti bocor sih, kebanyakan dari kalian takut bocor. Cuma alhamdulillah dari kemarin pakai cuci mobil sama hujan sih aman-aman aja sih, nggak ada rembes, nggak ada bocor atau apa. Kita lihat ke depan gimana. Sekarang bagian yang belakangnya. Jujur ini belakangnya agak sempit ya. Buat gue yang tinggi 177, ini jok depan yang tadi posisi riding gue, sekarang sempit banget. Kepala ngepas banget juga nih sama gue yang tingginya 177 cm. Jadi menurut gue di sini nyamannya buat orang yang di bawah tingginya 170, anak kecil ya, masih oke sih. Terus di sini ada armrest, armrestnya toeng. Bahannya juga fabric. Masih asik loh ini joknya sebenarnya, bahannya. Kita lihat bagasinya. Nah ini kemarin nggak dapet nih, gua custom lagi sama Mas Egar yang bikin, hasilnya oke banget. Emang cuma harganya lumayan sih. Bisa dibuka. Mungkin harusnya ada talinya kali ya. Ini set, jadi pas ngebuka dia ngebuka gini juga, cit gitu. Ini udah sistem hidrolik, ini juga gue ganti. Tadinya lemah banget, pas dibuka dia pelan banget naiknya, set. Malah kayaknya naik gak naik, kayak hidup segan mati tak mampu gitu. Nah tapi alhamdulillah ini udah gue ganti, jadi tadi naiknya aman. Bagasinya lumayan gede, tapi nggak yang gede-gede banget. Ini hitungannya satu koper besar banget sih muat nih. Tapi kalau koper kabin itu bisa cukup 2 lah. 1, 2 masih muat yang lain. Tingginya masih oke, di bawahnya ada buat naruh ban serep. Harus agak dibanting gitu. Alhamdulillah walaupun mobil tua, dinyalain tuh kayak nggak khawatir ini kira-kira bakal nyala apa enggak ya, mogok apa enggak ya. Karena alhamdulillah akinya semua diganti, mesin semua diremajain, jadi insya Allah sehat. Cuma emang berasa ya getaran mobil zaman dulu tuh, dertnya. Kayaknya sih bisa ini dibenerin lagi deh. Ada bunyi getaran di dashboard. By the way, ini AC udah diremajain juga, semuanya diganti. Sistemnya bukan pakai Mazda Astina, tapi diganti pakai punya Avanza coy. Jadi alhamdulillah ini seger banget, dingin. Ih, tarikannya tuh enak banget coy. By the way, ini bensin gua isiin Pertamax supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari tarikannya. Karena emang bagusnya nih diisi pakai Pertamax sih. Gue suka banget deh sama riding positionnya tuh. Kita berasa kayak pembalap banget. Joknya agak dikepit gitu kan sama bucket seatnya. Terusnya rebahan. Kelihatannya ngerasanya kita keren aja gitu kalau kayak gini. Padahal biasa aja. Terus mohon maaf banget ini power locknya masih manual, jadi harus satu-satu semua dikunciin. Dan satu yang mesti gue benerin, seat beltnya mohon maaf banget nih nggak pakai seat belt karena dia nyangkut.
nggak bisa sampai ujung bawah. Ini mesti gue benerin ntar. Oke, sekarang gue mau coba dari gigi 1. AC matiin kali ya. AC dimatiin, gigi 1. Gokil. Asik banget tarikannya, coy. Gokil. Cuma emang ini knalpot gue belum ganti, masih standar supaya gue ntar bisa modifikasi juga knalpotnya sesuai sama yang gue pengen. Klakson juga masih enak. Wah, ini enak banget sih mobilnya. Nggak bohong gue. Ya, mobil ini asik banget sih. Kesimpulannya menurut gua ini mobil masih worth it banget di tahun 2023 ini buat beli. Karena harganya masih oke nih sekarang nih. Harga bahannya dari 30 jutaan juga ada. Kalau misalnya harga yang udah agak rapih gitu ya, apalagi udah pakai sunroof gini mungkin di atas 80-an itu harganya. Itu kondisi mesin udah oke ya. Soalnya gua kan mantau-mantau juga nih grup Facebooknya Mazda Astina Indonesia. Di situ banyak yang ngeluh, mereka beli bahan sampai akhirnya bisa rapih lagi, bisa oke lagi, itu harganya pada bengkak coy. Terus dari pajaknya nggak nyampe sejuta kok, kurang lebih 600.000 doang setahun. Ih, masih oke banget kan. Tapi mobil ini dengan keunikannya ya dengan tahun 1900-an ini, 1991 ini udah elektrik, mesinnya udah oke. Aduh, enak deh pokoknya. Buat kalian kalau emang pengen beli, mending sekarang deh. Daripada kedepannya kita nggak tahu nih harganya kayak gimana kan. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton review gue kali ini di channel gue. Menurut kalian kira-kira next mobil gue apain lagi nih modifikasinya? Karena selanjutnya modifikasi mobil ini bakalan gue share di YouTube channel gue ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.